Shalom Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dimanapun Bapak Ibu berada, salam sehat untuk kita semua. Bertemu dalam renungan firman Tuhan hari ini, dan kita akan diteguhkan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar bagi hidup kami. Engkau memberi kami kekuatan, Engkau memberi kami kesehatan hingga hari ini. Biarlah firman Tuhan yang menyapa kami, boleh memberi kami kemampuan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Terangi mata rohani kami Tuhan, sehingga kami boleh melihat begitu besar kasih Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, ayat firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tanggal 23 April 2021 tertulis dalam surat Paulus kepada Timotius yang kedua, 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita dan lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu penyakit rohani yang membuat kita tidak pernah melihat masa depan yang semakin baik belakangan ini adalah jika kita kehilangan fokus. Apakah saudara senang fotografi atau senang memotret? Tentu semua kita senang melakukannya, karena itu yang tren hari ini. Maka saya mau katakan, ketika kita punya objek yang mau dipoto dan kita punya kamera yang bagus untuk memoto, tapi kita out of focus, bila kita kehilangan fokus, maka hasilnya tidak baik, hasilnya akan buruk. Dicetak saja pun tidak bagus. Karena itu, saya mau ingatkan ini penting bagi kita, dan saya mau katakan umat Tuhan, tetaplah pada fokus. Apa fokus kita sebagai orang yang percaya? Sering sudah dikatakan oleh dalam renungan kita ini, channel ini, bahwa fokus kita adalah kepada kehidupan yang kekal, kepada surga, kepada Allah Bapa. Sehingga apapun yang terjadi di sekitar kita, bila kita fokus kepadanya, kita akan dimampukan. Dan itulah ending dari perikop ini yang mau Paulus katakan. Lihatlah kehidupanku, akhir dari pelayananku. Aku mencapai finish, garis akhir, tapi aku memelihara iman. Fokusnya kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, sebagai seorang pelari maraton contohnya, dia melakukan lomba lari maraton 40 km. Bila dia tetap fokus pada perlombaannya, dia akan sampai pada tujuannya. Walaupun mungkin 1 jam dia lari sudah capek, dia letih, mungkin dia akan berjalan atau berhenti sejenak untuk minum, tapi kembali fokus, dia akan sampai kepada tujuannya. Persoalan waktu kapan sampainya itu persoalan lain, tapi yang pasti dia sampai kepada tujuannya. Karena itu dikatakan dalam perikop ini, sabarlah menderita, teruslah melakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan teruslah kita melayani. Itu yang mau dikatakan. Untuk itu kita sebagai orang Kristen, kita harus bisa tenang ketika ada gangguan, ancaman oleh situasi atau orang-orang di sekitar kita. Jangan kita tergesa-gesa memberikan reaksi dalam setiap pelayanan yang kita jalankan atau dalam pekerjaan juga. Mari kita menguasai diri, karena di sanalah kita boleh waspada terhadap godaan, tahan terhadap tekanan, dan berhati-hati ketika menghadapi tanggung jawab yang berat. Bukankah itu yang terjadi belakangan ini di media sosial? Ada banyak orang-orang yang melecehkan, menghina individu atau kelompok atau agama. Tapi kita sebagai orang Kristen, mari fokus kepada kehidupan yang kekal. Fokuslah kepada Tuhan, sehingga kita boleh tenang, kita boleh hati-hati, dan kita sabar dalam segala hal. Dan tentu kita bisa mawas diri, menguasai diri kita, dijauhkan dari hal-hal, dari tindakan-tindakan
yang mungkin merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Saya yakin Bapak Ibu, lewat perikop ini kita diingatkan, walaupun ada banyak pengajar-pengajar, ada banyak orang yang mengajarkan yang tidak baik, tapi Paulus mengingatkan Timotius dan kita hari ini menguasai diri dalam segala hal dan mencari firman Allah untuk mendapatkan kebenaran. Biarlah lewat setiap persekutuan kita, relasi kita dengan Tuhan membuat kita fokus dan tenang dan terberkati dalam Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu mengajar kami untuk boleh kami mengarahkan pandangan kami kepadamu. Walaupun di sekitar, di sekeliling kami ada banyak mungkin hambatan atau tantangan atau godaan yang membuat kami kehilangan arah fokus. Bapa pegang tangan kami, biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus berbicara di hati dan di pikiran kami. Terima kasih Bapa, Engkau lawat umat-Mu di dalam setiap doa-doa, dalam setiap kerinduan mereka. Sendengkan telinga Tuhan dan kabulkanlah doa-doa permohonan kami. Terima kasih Bapa, kasihani kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.